Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in ila akhir hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, baik yang sifatnya lahiriah maupun nikmat yang sifatnya batiniah. Nikmat sehat, dapat beraktivitas, dalam kegiatan kita sehari-hari, diberikan umur panjang, diberikan ketenangan, diberikan ketentraman, diberikan nikmat iman, ketakwaan, taufik, inayah, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga pada kita yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Kesempatan yang mulia di hari Jumat, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah sebagai bekal utama untuk kita bisa meraih kebahagiaan, baik pada saat kita di dunia maupun saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa, kata Allah. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang resolusi atau perubahan positif yang hendaklah kita lakukan di tahun 2024 Masehi ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat pertama di tahun 2024. Dengan kata lain, 2023 baru saja kita tinggalkan beberapa hari yang lalu. Sebagai seorang muslim, sudah semestinya pergantian waktu termasuk pergantian tahun kita manfaatkan untuk
merenungkan waktu-waktu yang telah kita lewati, mengoreksi amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di tahun yang lalu, sekaligus berusaha untuk merencanakan apa yang akan kita laksanakan dan apa yang akan kita raih dan kita gapai di tahun berikutnya, khususnya di tahun 2024 ini. Sehingga memasuki tahun baru Masehi ini, ada hal-hal yang hendak kita raih, ada hal-hal yang hendak kita gapai. Misalnya, di tahun 2024 ini, kita punya agenda untuk bisa berkunjung ke berbagai tempat di Indonesia. Atau kita punya keinginan untuk bisa ke luar negeri. Atau kita punya keinginan memiliki tempat tinggal, memiliki kendaraan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang bersifat duniawi, yang sifatnya sementara. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya meraih hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi berusaha untuk bisa menggapai hal-hal yang lebih dari itu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hashr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Yang dimaksud adalah hari akhirat atau hari kemudian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang kita ingin gapai yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sifatnya semu, bukan yang sifatnya hakiki. Ketika itu kita gapai, kita merasa bahagia. Namun kebahagiaannya juga kebahagiaan yang sifatnya semu, kebahagiaan yang sifatnya sementara. Ketika itu kita ditarai, kita bisa merasa tenang, merasa tentram. Tapi itu juga semuanya sifatnya sementara. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan kehidupan akhirat. Dan inilah yang menjadi skala prioritas kita dalam menggapai dan meraih apa yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Meskipun demikian, kita tidak meninggalkan kebahagiaan, kesenangan hidup di dunia. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Meskipun demikian, jangan kamu melupakan kehidupanmu di dunia. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Standar kebahagiaan dan keberkahan kita sebagai seorang muslim adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Dalam surat Al-A'raf ayat 96, sebagaimana saya bacakan dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, pasti kami akan berikan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karenanya kami azab mereka sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 5 hal perubahan yang hendaklah kita lakukan di tahun 2024 ini. Yang pertama, tentu ini maksud adalah perubahan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat khususnya. Yang pertama adalah perhatikan apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023. Baik berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah maupun berkaitan dengan hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablu minan nas. Kemudian yang kedua, buat perencanaan yang realistis, yang spesifik, yang jelas, agar apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita raih di tahun 2024 ini bisa kita gapai, bisa kita raih. Kemudian yang ketiga, tetapkan tenggang waktu yang realistis. Harus ada target berapa lama bisa kita raih apa yang kita inginkan. Berapa lama dapat kita capai apa yang kita harapkan, apa yang akan kita lakukan di tahun 2024. Kemudian yang keempat, cari dukungan orang-orang di sekitar kita yang bisa memberikan support, memberikan dorongan, memberikan energi kepada kita agar apa-apa yang kita inginkan itu bisa kita raih. Dan yang kelima adalah prioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, seperti yang Allah kemukakan dalam surat Al-Qasas ayat 77 tadi. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita jadikan landasan agar apa yang kita agendakan, apa yang kita inginkan dapat kita raih di tahun ini. Yang pertama adalah mengingat bahwa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangat terbatas. Kita tidak tahu berapa lama lagi Allah akan memberikan kesempatan kepada kita berada di alam dunia ini. Wallahu alam bisawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "A'maru ummati sab'ina ma baina sittina ila sab'in wa aqlamahum min yujuri dari." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah, dan sedikit dari mereka yang melebihi dari umur tersebut. Kemudian yang kedua, beramal soleh di waktu muda dan di waktu sehat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita
dalam Quran surat At-Tin khususnya ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang tidak pernah putus. Seorang ulama besar mengatakan, Ibnu Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ke-6 surat At-Tin adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika mereka masih muda dan masih sehat. Bila usia tua dan sakit, meskipun dia tidak mampu melakukan amal soleh seperti yang dia lakukan ketika sehat dan masih muda, Allah akan tetap memberikan ganjaran dan pahala seolah-olah dia tetap mengerjakan amal soleh tersebut. Makanya disebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus walaupun saat itu dia sudah tidak mampu mengerjakan amal soleh seperti yang dilakukan ketika sehat dan ketika muda. Kemudian yang ketiga, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW mengingatkan, min husnil Islam wal mar'i tazkuhu ma la yaghni. Di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, yang tidak berguna. Dan yang keempat, mengingatkan bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin dapat kita kembali kepada waktu yang telah berlalu. Karenanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin. Begitu pentingnya waktu, banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Di antaranya adalah wal asr demi masa, wal fajri demi waktu fajar, dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah hal-hal yang positif yang hendaknya kita bisa raih, kita bisa gapai memasuki tahun baru 2024 yang baru saja beberapa hari kita lalui. Mudah-mudahan tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun 2023 yang baru saja kita tinggalkan, minimal dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam hal hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah hablum minannas, dalam hubungan kita kepada sesama manusia. Sebagai penutup, saya sampaikan perkataan seorang ahli hikmah, di mana Al-Hikmah mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misa amsih fahuwa mahbunun, wa man kana yaumuhu sarra min amsih fahuwa mal'unun. Siapa yang amal perbuatannya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Dan siapa yang perbuatannya tahun ini sama dengan kemarin, dia orang yang rugi. Dan siapa yang amal perbuatannya tahun ini lebih buruk dari tahun yang kemarin, maka dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di tahun 2024, kita jadikan 2024 lebih baik daripada tahun 2023 yang baru saja kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.